Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita masih bisa bernafas pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang Adinul Islam. Saya hari ini akan membawakan ceramah tentang makanan dan minuman yang halal. Pertama, definisi makanan yang halal. Makanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya segala bahan yang kita makan atau masuk dalam tubuh kita yang membentuk atau mengganti jaringan tubuh, memberikan tenaga atau mengatur semua proses dalam tubuh. Bahan makanan yang berasal dari nabati dan hewani. Nabati adalah bahan-bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya beras, kacang-kacangan, buah-buahan, dan sayuran. Adapun bahan makanan yang berasal dari hewani, misalnya daging, ikan, dan telur. Makanan yang masuk ke tubuh manusia dalam ajaran Islam harus halal dan baik. Makanan halal adalah boleh. Halal dapat pula didefinisikan sebagai kebolehan untuk mengerjakan sesuatu karena ada keterangan jelas dari nas, baik Al-Quran, sunnah maupun ijtihad ulama yang menjelaskan kebolehan atau keabsahannya. Jadi, makanan yang halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Pada dasarnya semua jenis makanan itu boleh dimakan kecuali ada nas atau dalil Al-Quran atau hadis yang melarangan untuk memakannya. Makanan juga harus baik. Makanan baik secara kandungan, cara memperoleh, dan proses memasak. Makan makanan yang halal dan baik adalah perintah Allah. Makanan yang halal membawakan positif bagi kehidupan manusia, baik secara fisik maupun mental. Dampak positif segi fisik adalah menjadi sehat dan mampu menunjang aktivitas sehari-hari. Adapun dampak positif dari sisi mental agar terhindar dari azab neraka dan manusia akan cenderung berperilaku baik ketika mengonsumsi makanan yang halal. Hukum mengonsumsi makanan yang halal adalah fardu ain. Karena hal tersebut perintah Allah tertulis dalam kitab Al-Quran yang pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah berfirman sebagai berikut: Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya menyembah. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 114. Pada ayat-ayat Al-Quran tersebut disebutkan bahwa makanan yang dikonsumsi haruslah halal dan baik, halalan thayyiban. Maksud dari halalan thayyiban adalah makanan yang diperbolehkan menurut syariat Islam, makanan yang dapat memberikan manfaat atas kelangsungan hidup baik jasmani, rohani, dan akal. Misalnya makanan yang banyak mengandung gizi, vitamin, serta zat-zat lain yang berguna bagi tubuh manusia. Sementara makanan yang tidak baik bagi jasmani dilarang untuk dimakan. Adapun
keterangan tentang makanan tidak baik dalam Al-Quran disebut khaba'is. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa tuhillu lahum mutayyibati wa tuharrimu alaihimul khaba'is. Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka yang buruk-buruk. Al-A'raf ayat 157. Kehalalan makanan atau minuman meliputi dua hal, yaitu halal serta halal zati dan halal cara memperoleh halal dan cara memperoleh halal sababi. Halal secara zat seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan daging ayam. Adapun halal cara memperolehnya hasil tenaga berniaga secara jujur, upah dari mengajar, dan hasil pemberian dari orang lain. Begitu saja ceramah dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.